Ini adalah bagian pertama dari 3 serangkai video cara membuka usaha kuliner restoran agar cepat ramai, banyak untung, dan cepat terkenal. Sebagai dedikasi kami mendukung Anda dalam memulai dan mengembangkan bisnis kuliner, makanan minuman, restoran kafe, rumah makan, kedai kopi. Siapa yang tidak ingin membuka usaha langsung cepat ramai? Namun harapan tersebut hanya akan menjadi impian apabila Anda sekedar memulai bisnis tanpa mencurahkan usaha yang optimal. Banyak orang membuka usaha kuliner dengan asal-asalan, asal buka. Itu terjadi pada kebanyakan orang yang menjual gado-gado tetapi usahanya tidak ramai. Mengapa? Gado-gado mereka asal jadi saja. Memang sih tidak salah mereka menyebut jualannya sebagai gado-gado, sayuran rebus dengan bumbu kacang. Tetapi bukan sesederhana itu harapan atau tuntutan pembeli dan pelanggan. Berbeda dengan si encim penjual gado-gado di pasar Jatinegara ini. Walau tidak terlihat antrean, tetapi seorang pelanggan bisa membeli 3 hingga 6 bungkus. Tidak heran jualan beliau ludes sebelum jam 12 siang. Istri saya aja rela bangun pagi di hari Minggu supaya bisa tiba di sana sebelum jam 8 untuk mendapatkan racikan bumbu gado-gado khas peranakan Betawi. Soal rasa, ancungan 2 jempol untuk si encim. Mari saya jelaskan bagaimana Anda dapat berjualan gado-gado seramai si encim, dan dengan prinsip tersebut dapat Anda terapkan ke usaha jualan kuliner apapun. Kalau Anda sungguh-sungguh menerapkannya, niscaya usaha yang Anda buka pasti ramai. Coba ambil selembar kertas dan Anda buat tabel seperti itu. Key Success Factor adalah faktor kunci sukses atau harapan dan tuntutan pembeli. Critical to taste adalah hal penting yang mempengaruhi kualitas cita rasa. Sedangkan critical to satisfaction adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Contoh, bawang goreng yang Anda buat sendiri atau yang Anda beli akan mempengaruhi cita rasa gado-gado, bukan? Sebaliknya, walau tidak mempengaruhi rasa, kerupuk yang Anda gunakan akan mempengaruhi kenikmatan dan kepuasan pelanggan. Action plan adalah cara Anda mencapai atau mewujudkan kedua faktor kunci tersebut. Mari kita berlatih mengisi tabel tersebut. Menurut Anda, kalau orang membeli gado-gado, tuntutan seperti apa yang diharapkan oleh mereka? Ya, benar, rasa bumbu kacangnya toh. Apalagi? Sayuran yang segar, bukan? Ada lagi? Sementara kita bahas 2 faktor kunci tersebut saja dulu. Nanti Anda dapat bedah dan kaji lebih tuntas untuk kuliner jualan Anda sendiri. Sekarang kita pelajari hal penting apa yang mempengaruhi kualitas cita rasa bumbu. Anda benar, racikan rasa bumbu gado-gado yang legit dan sedap. Nah, bagaimana cara membuat bumbu seperti itu? Coba pikir dan perincikan. Dimulai dari kacang tanah yang mesti berkualitas terbaik, bukan? Kemudian disangrai sempurna dengan api kecil dengan sedikit minyak saja. Karena selama proses sangrai, kacang itu akan menghasilkan minyak. Oh, repot amat sih. Bertele-tele banget penjelasan Pak Hendra ini. Tuh kan, tanpa disadari, Anda sudah tidak sabar mau asal jadi saja. Apakah Anda percaya proses mempengaruhi kualitas? Orang hanya akan membeli produk berkualitas. Dan orang rela membayar lebih mahal untuk produk kualitas terbaik. Baiklah, untuk kasus gado-gado, saya akan persingkat dan berikan tabel lengkap seperti itu. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman bersantap gado-gado si encim. Tetapi untuk kasus nasi uduk, coba Anda renungkan sejenak untuk berlatih melengkapi tabel. Anda bersedia?
Seperti ini bukan nasi uduk yang seharusnya, yang disukai dan dicari orang. Yakinkah Anda dengan berjualan nasi uduk seperti itu, maka usaha Anda akan ramai pembeli? Berikutnya saya ingin membahas mengenai resep rahasia keluarga. Apakah membuka usaha dengan menggunakan resep tersebut pasti akan ramai? Bisa ya, namun bukan jaminan. Mengapa? Sederhana aja, belum terbukti. Orang lain juga bisa memberi predikat seperti itu, kecuali kalau Anda sudah membuktikan ke bisnis komersial sesungguhnya. Sebaliknya, kalau Anda mengikuti prinsip tadi, saya malah bisa memberikan jaminan. Jerih payah membedah dan mengkaji kuliner seperti tadi, sekaligus dapat Anda rumuskan menjadi konsep sukses bisnis plan. Dan kalau Anda tuangkan ke dalam format SOP, Standard Operating Procedure, maka akan menghasilkan materi pelatihan karyawan agar dapat menyajikan makanan minuman dengan benar seperti buatan Anda sendiri. Hal lain yang banyak dipertanyakan orang adalah, seperti apa sih rasa yang disukai pembeli? Mengingat hal ini sangat penting, kami mempersiapkan satu video pembahasan terpisah. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak terlewatkan topik menarik lainnya yang kami upload secara berkala. Apakah perlu menambahkan kacang mede ke dalam bumbu gado-gado supaya lebih enak, disukai orang, dan menjadi terkenal? Walau hal tersebut merupakan bagian dari konsep produk USP, Unique Selling Proposition, yaitu memberikan suatu keunikan ke dalam produk yang dijual agar berbeda dengan pesaing, atau sederhananya dianggap sebagai marketing gimmick atau trik pemasaran. Sesungguhnya, kehadiran kacang mede tidak signifikan terhadap kualitas rasa bumbu gado-gado, malah hanya akan menambah biaya produksi, HPP atau food cost. Saya pernah melihat abang penjual gado-gado menambah sebutir 2 butir kacang mede agar dapat disebut sebagai gado-gado kacang mede. Menurut saya, itu kekonyolan yang tidak perlu. Seberapa banyak pun Anda mencampurkan kacang mede, tidak akan signifikan. Lebih baik beli kacang tanah terbaik agar tidak bau apek. Apabila Anda ingin menuangkan konsep Unique Selling Proposition dan marketing gimmick, saya akan beritahu cara sederhana tanpa biaya mahal di video yang ini. Silakan tonton dan pelajari. Sesungguhnya, Anda tidak perlu menciptakan kreasi kuliner yang neko-neko untuk membuat perbedaan agar jualan Anda menjadi menarik dan ramai pembeli. Seperti orang menciptakan ban sepeda segitiga, entah ada yang akan membeli. Lebih baik menciptakan desain roda yang menarik. Pasti akan banyak orang membeli. Hal ini terkait dengan tayangan channel YouTube yang memberikan inspirasi kuliner bergaya seperti itu. Kadang saya prihatin mengikutinya. Roti tawar utuh dihancurkan untuk menjadi bentuk baru. Atau biskuit Oreo diambil isi krimnya saja, kemudian biskuitnya dihancurkan. Walau bisnis kuliner berkaitan erat dengan sensori marketing, yaitu pemasaran yang memberdayakan panca indera untuk memicu orang mau membeli, hendaknya Anda lebih kreatif dan cerdas dalam menggunakan konsep seperti itu. Ciptakan kreasi kuliner yang menarik dipandang mata dengan variasi bentuk dan warna, yang tercium menggiurkan hingga tanpa terasa air liur pun tergoda. Dan saat menyantap makanan minuman itu, lidah bergoyang menikmati aneka rasa yang nikmat. Apalagi saat digigit menimbulkan suara kriuk renyah yang terdengar telinga. Itu sebabnya untuk Anda yang memiliki usaha kuliner, kafe, kedai kopi, perlu menyediakan desain dining, area makan yang memenuhi konsep sensori marketing, agar pelanggan menjadi nyaman saat bersantap dan betah berkunjung lagi. Mengapa sering terjadi bisnis yang sudah ramai, tetapi perlahan menjadi sepi, bahkan tutup usaha?
Itu pertanda mereka mengingkari prinsip sukses saat membangun usaha menjadi ramai. Mereka tidak lagi memberikan kualitas produk dan cita rasa seperti saat ramai. Salah satu penyebabnya adalah godaan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak dengan menghemat biaya bahan baku atau mengganti kualitas merek tertentu. Godaan seperti itu jangan sampai terjadi pada bisnis Anda. Ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan tanpa mengorbankan eksistensi bisnis yang sudah ramai. Silakan tonton dan pelajari video yang ini, juga yang ini. Membahas cara Anda menangani operasional saat ramai terjadi lonjakan pembeli. Banyak bisnis gagal mencapai tahap kematangan, layu sebelum berkembang, karena tidak sanggup memberikan konsistensi kualitas cita rasa saat ramai pembeli, sehingga mengecewakan pelanggan. Mereka satu persatu berhenti membeli dari Anda. Berikutnya, jangan pernah takut memberikan kualitas cita rasa terbaik dengan menggunakan bahan baku terbaik. Semua orang juga tahu, rasa tidak pernah bohong. Ada rupa, ada harga. Orang akan rela membeli produk Anda walau harganya lebih tinggi dari pesaing. Lah, produk yang cuma kualitas nilai B biasa aja dijual dengan harga mahal, malah ramai pembeli. Apalagi kalau Anda sanggup memberikan cita rasa nomor 1 dengan harga bersaing. Tentu bisnis Anda akan ramai dan semakin ramai. Tonton deh video itu agar Anda memperoleh keyakinan pada langkah strategis dalam memulai usaha secara benar. Kuncinya hanya satu, bedah dan kaji kuliner yang akan Anda jual, kemudian beri suntikan nilai-nilai seperti tadi. Berikan yang terbaik yang dapat Anda perjuangkan. Jangan setengah-setengah dan jangan asal jadi saja. Semoga pembahasan ini dapat memicu inspirasi Anda. Sampai bertemu di video berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.